Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kami di The Ghost Mystery. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, jadi di video kali ini kita berada di salah satu tempat rumah sakit yang mungkin udah lama banget terbengkalai ya guys ya. Yang mungkin sebagian dari kalian juga udah pada tahu kita berada di salah satu rumah sakit di Cirebon, tepatnya di Arjawinangun. Ya mungkin untuk warga Cirebon dan sekitarnya mungkin pada tahu, oke di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan kawan saya. Halo, saya Markus Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi by The Ghost Mystery bersama kami. Saya Markus dan rekan saya Sargunawan. Sarusmana. Oke, Kita nih lagi ada di salah satu rumah sakit ya Kang ya? rumah sakit Sakit. yang mungkin viral gara-gara isu gitu. Viral. Subhanallah. Belum apa-apa udah disambut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Eh, oke, lanjut. Apa? mungkin kita langsung aja ke penelusurannya. Sebelum itu jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Ya, mungkin tadi kita sempat ngobrol sama salah satu warga di sini gitu. Alhamdulillah kita dapat sedikit info lah. Boleh diceritain ke teman-teman? Infonya kalau ini terbengkalainya emang cukup lama, bukan akan ada something apa-apa ya. Kan dari fasilitasnya yang sudah tidak memadai. Nah, yang kedua, isu yang beredar sama ini viral setelah saya gali informasi ke warga yang di sini yang sempat viral itu yang apa ya, persalinan Ya, itu ternyata setelah saya tanya-tanya nggak ada gitu kan, nggak ada itu bahwa si ibu yang melahirkan dibantu sosok sesuatu itu gitu kan. Saya coba bertanya ternyata emang nggak ada yang tahu orang sini tentang hal itu. Terus yang kedua, hmm, kedua katanya itu yang kecelakaan kereta itu. ya betul itu sekitar sembilan enam tahun 96 betul, dibawa ke sini. Subhanallah, kalau tempat rumah sakit itu pasti awal itu dingin, sedih seperti itu ya, karena kok kesenangan nggak di sini ya. Tempat yang lain. Kalau untuk di sini subhanallah deh, sesuatu yang sedih. Subhanallah, banyak jiwa-jiwa yang kembali lagi itu udah jalan seperti itu. Boleh untuk selanjutnya kita coba. Kita langsung aja ke penelusurannya ya guys ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang mulai gue sih. Oke guys, kita tadi dari lobby pas selesai opening itu kita langsung ke sini, kita langsung disambut salah satu sosok yang entah. Assalamualaikum. Kenaon? Kenapa? 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 Sama siapa ini Pak? Bisa bicara nggak? Coba cerita kenapa? 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 Coba. Oke guys, tadi ada salah satu sosok yang masuk ke rekan saya. Kita baru saja mulai, belum menuju tempat ke lokasi itu kita udah disambut banyak banget sebenarnya. Ini tuh yang ya mungkin nungguin kita gitu kan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Sama siapa? Tidak usah tahu siapa saya. Baik. Ada apa? Saya bertanya. Ya. Si Mas ada apa kesini? Saya beserta rekan-rekan cuman pengen silaturahmi aja. Boleh. Terima kasih kalau udah. Tata kramanya dijaga. Siap. Di sini tidak ada sekedar saya aja. Ya. Assalamualaikum. Bayi aku. Kenapa? Bayi aku. Kenapa? Bayi aku. Kemana bayinya? Diambil. Ambil sama siapa? Bayi aku. Bayi aku. Tata krama sopan santun ya, bukan di sini aja, di tempat manapun yang kalian anggap itu baru harus menjaga tata kramanya, harus dijaga lagi bahasanya. Bisa bicara? Kalau nggak ada yang bisa bicara, kamu keluar aja. Istighfar. Ya guys, kita di Ini bentar, terlalu narik turun gitu. banyak banget. Maaf ya, banyak banget korbannya perempuan. Ya. Dari yang melahirkannya nggak sempurna, Ya. banyak banget yang korban kehilangan anggota badannya. Tapi tadi alhamdulillah kita diizinin buat lebih ke depannya. Ada. Di sini sudah tidak kondusif. Boleh Ayo kita lanjut sana. guys. Yang ke orang sini nggak kurang baik. Ya, ada sana. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa bicara? Enggak, aku main. Main kemana? Diam aja di sini doang. Mau kemana kamu? Mama aku di mana? Diam. Nanti kita cari mamanya. Enggak. Diam tapi diam dulu di sini. Kamu bisa bercerita enggak? Kamu udah lama di sini? Mama aku mana? Enggak tahu. Kamu siapa? Mama aku mana? Enggak tahu. Kamu siapa? Mama aku mana? Enggak tahu. Ya, keluar aja ya. Kita di sini bukan buat main. Mama aku mana? Enggak tahu. Ya, bisa. Bentar. Ini apa yang banyakin? Banyak apa? Aku ngeri. Assalamualaikum.
Di sini aja. Sini. Dan pada Ini nggak kurang baik. Oh, hati-hati. Nah, sini. Sini ya. Selamat malam. Aku pengen pulang. Pulang kemana? Rumahnya di mana? Di mana? Boleh saya bicara sebentar boleh nggak? Kamu kenapa kok bisa seperti ini? Dompet apa? Jatuh di mana? Tadinya kamu lagi ngapain kok bisa sampai ketabrak kereta gitu? Kamu kerja, ya kami tidak bisa bantu apa-apa, cuma bisa bantu doa aja. Paling gitu. Nama kamu siapa? Misalnya nanti kita ada. Nanti kita doanya. Semoga kamu diterima. Ya, assalamualaikum. Terus tadi ada salah satu yang kita bisa sebut Horin ya, yang mungkin rock gak bakal mungkin bisa masuk. Itu Horin katanya dia mau berangkat kerja tapi dia jatuh dan akhirnya ketabrak kereta api lah. Aku bisa ngomong banyak. Guys, ini penelusuran yang Cukup berat. ya, Cukup berat. Ya. Jadi, mohon maaf saya potong. Udah banyak korban jiwa dari ketabrak kereta, iya. Sesuatu yang meninggal diabaikan juga, iya. Mohon maaf ya, ada salah satu praktek penjualan yang nggak baik. Kita mah di tempatnya emang udah cukup lama juga ya. Subhanallah, kita awalnya emang baik, akan baik dengan baik juga gitu. Apapun yang ada di sini, kami mendoakan yang terbaik. Kami tidak bermaksud untuk menantang, kami tidak bermaksud untuk hal yang negatif apapun itu, hanya sekedar meluruskan. Jangan sampai orang beranggapan aneh tentang suatu tempat. Biarkan tempat itu dengan sendirinya terjadi. Nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dibikin isu yang nggak baik. Mereka pun juga sama, makhluk ciptaan Tuhan. Gitu. Tolong dijaga segala satunya, berperilaku lebih baik lagi aja. Soalnya ini tempatnya dibikin jadi nggak baik. Itu sama oknum tertentu lah. Entah maaf ya, yang cari angka-angka kayak gitulah gitu kan. Itu justru mereka malah seneng kalau digituin. Sebenarnya ya cukup sedih sih, cukup sedih. sumpah penelusuran yang kemarin kita di pabrik gula Kadipaten sama di sini emang vibes-nya itu kena banget di sini gitu. Kenanya tuh ya pertama di sini kan bekas rumah sakit gitu kan, tempat yang ya mungkin sekarang digunakan tempat yang udah baik buat yang saya nggak menyalahkan orang di sini atau gimana ya. Ya mungkin tolonglah kepada kalian harus menjaga tempat. Oke, mungkin kita lanjut aja lah ke penelusuran selanjutnya. Oke, kita jalan ke sini. Silakan. Ini kok nih, kalau mau diambil ada sesuatu. Boleh. Kalau dia ngasih.
Nggak, kita kemana lagi nih? Lah, yuk. Jangan, jangan. Ini bah, ambil dulu. Ayo. Ini musik ini tutup aja, Bang. Oh iya, iya. Coba. Yuk. Sana. Yuk. Ayo. Adek bantu backup ya. Nah, ini kan cukup tenang. Ini nggak tahu ya apa. Saya kurang bisa kebaca dulunya ini ruangan apa kan udah banyak semak belukar juga. Hati-hati, awas. Ait. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kayak ini tuh nolak nggak enak. Ya. Ya. Cukup disayangkan rumah sakit mewah seperti ini terbengkalai. Ya mungkin ada sesuatu, kalau informasi yang saya dapat emang katanya tanahnya itu bersengketa. Yang kedua, emang sudah tidak lagi menampung cukup banyak pasien. Dari segi peralatan, emang sudah tidak memadai, terbatas. Akhirnya dibikin rumah sakit berikutnya yang lebih layak dari transportasi jalannya, dari fasilitasnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kalau untuk masuk ke belakang, ini sebenarnya klinik dulu. Nah, ini klinik dulu yang dibilang zaman Belanda, bukan zaman Belanda ini. Justru sekitar tahun 70-an ke 70-an, nah cepat aktif. Nah, emang betul kalau yang musibah kereta kecelakaan emang dibawa ke sini 99% emang dalam keadaan nggak utuh. Dibawa ke sini. Terus yang keduanya ada kereta, bekas kereta tempat ini apa produksi gula. Yang udah jadi tapi gempol kan itu produksi utamanya ya, dari bahan mentah sampai jadi. Kalau di sini tuh udah bentuk kemasan dulunya gitu dulunya. Nah, dibangun berikutnya dibikinlah ini rumah sakit. Kalau di rumah sakit zaman Belanda ini enggak ke 70-an sampai 2010-an lah. Nah, 2010 ke sini udah mulai dikurangi aktivitasnya. Stopnya sekitar 2013-an. Itu masa di stopnya. Itu bukan hanya apa-apa karena udah enggak layak lagi gitu. Saking banyak pasien yang enggak tertangani, dari fasilitasnya medisnya juga nggak memadai, akhirnya dibikinlah rumah sakit yang lebih layak lagi. Iya. Semua yang kita dapat info dari warga juga sebelum jadi rumah sakit itu dulunya itu di sini kalau nggak salah pabrik gula ya. Sempat tadi ngobrol sama warga, dulunya emang pabrik gula, terus lapang sepak bola, dan sekarang dijadiin rumah sakit. Sampai 2013 itu benar-benar ditutup, dan banyak banget konten kreator
termasuk ya konten kreator ternama. Nah, yang di di Bandung. sini gitu. Oke, Kemarin udah pada tahu. ya mungkin juga kalian udah pada tahu lah siapa konten kreatornya itu. Ya kami juga suka mengikuti beliau. Jadi mungkin kalian udah pada tahu beliau itu dari Bandung. Jadi kalian langsung saja ke penelusuran selanjutnya guys. Itu. Hah? Yuk. Oh, ini ruang apa pasien. Ini pasien semuanya. Pasien semuanya ini. Ayo. Ya. Oh, ini pasien semuanya. Udah bisa. Ini di jebol. Oh bisa deh. Bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti guys, Ini bangsalin ruangan buat apa pasien. tempat pasien Di sini. Ini ya kayak kelas ekonominya di sini. Di sini. berarti di sini ada kelas. Jadi satu kamar itu bisa menampung 5 pasien. Nah, Dan maaf guys ya, kita di sini menantang atau cuma kenapa ini bisa dikutipkan. Selamat malam. Sama siapa? Boleh bicara. Kami di sini jadi mohon maaf bila kami. Kami di sini cuma pengen tahu kenapa rumah sakit ini bisa ditutup. Boleh bicara. Bangsa kalian yang terlalu banyak bicara, Bisa seperti apa? yang dilebih-lebihkan. Iya katanya ada isu yang orang yang ngelahirin di situ di sini apa itu benar? Biarkan saja itu haknya mereka. Kami di sini cukup sudah tenang. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu kalian. Kalian sini sama siapa? Bakal lama paling sebentar. Biar saya enak. Pesan-pesan buat warga sekitar. Sesuatu yang baik akan jadi baik, sesuatu yang buruk akan jadi buruk. Ya. Saya pribadi menjelaskan yang masuk ke kantor. Saya tidak tahu sosoknya seperti apa. Sosoknya dia dari pohon di sana. Wanita di Apa ya? Kalau dibilang kayak kera, ya kayak kera. Tapi lebih baik sih. ya tadi juga Sosok itu cukup baik. Jadi kalau yang berbuat kayak yang aneh-aneh ya, cukup ngeliatin aja. Walaupun di hatinya nggak ikhlas. Sesuatu hal yang contoh gini,
dia kayak mau ngomong nggak boleh begitu, tapi bukan dianya. Ya. Ada sosok yang lain yang berani nyolek gitu kan. Dia cuma mantau aja. Tugas saya hanya memantau seperti itu. Nah, adapun yang nyolek atau yang ganggu dari bangsa beliau juga, cuma yang lainnya lagi gitu. Mohon maaf ya, tepatnya juga di sini suka dipakai hal yang negatif juga gitu kan. Nah, sosok-sosok seperti itu ada yang senang, ada yang enggak, bergesekan juga kayak gitu kan. Nah, yang enggak senangnya cuma cukup mantau, ibaratnya gini, ini jatah saya, kamu udah, nah, gitu. Jadi ya seperti itu sih, lebih kalau yang berperilaku negatif, mereka juga rebutan. Ini ada lagi sesuatu gitu kan. Mereka berbondong-bondong ngajakin gitu, siapa yang eksistensi lebih besar, mereka yang dominan untuk telah yang masukin si sosok tersebut ke orang itu gitu. Jadi kalau kamu bersikap baik akan jadi lebih baik, kalau kamu bersikap buruk akan jadi buruk. Jadi seperti itu. Ya, seperti yang saya tadi bilang ya bisa, kita harus menjaga tempat, entah itu dimanapun juga kita harus menjaga perilaku kita, ucapan kita, apalagi kita di tempat baru gitu loh. Kita harus menjaga, kita saling berdampingan, kita hidup di dunia ini bukan cuman sekedar makhluk ciptaan Tuhan manusia itu, dan banyak banget ciptaan Tuhan ini. Assalamualaikum. Halo bos, sampai kemari. Kalau pengen silaturahmi, gak ada maksud buat berganggu. Bisa bicara bahasa Indonesia. Kalian cari apa? Saya tidak mencari apa-apa, cuma pengen mencari informasi aja. Informasi kenapa sih pemasakan ini? Kau udah tahu? Hah? Udah dikasih tahu? Boleh saya bicara sebentar? Kasih informasi. Kamu masih Saya yang suruh mintain. suka seperti itu. Harusnya kamu yang menjaga. Aku senang. Dan seperti itu, Sudah tugas kami dan bagian kami seperti itu. ya, seharusnya kamu misalnya dia nggak suka Itu jalannya dia. Ini jalan kami. kita kan sama-sama Gak bisa. Karena keyakinan manusia. Semakin mereka manusia berbuat maksiat, semakin senanglah kami. harusnya kamu ingetin mereka, bukan Itu sudah jalannya kami. tidak sulit seperti itu. Bagi kami yang bagaimana gitu. Caranya manusia bermakhluk sendiri. Saya yang tujuannya apa masuk pikiran saya? Kalian meminta apa? Kami tidak meminta apa, kami meminta cuma yang di atas. Bukan kami yang selalu memberi kebenaran, bukan kalian. Kalian percayakan Tuhan. Emang kalian tidak percaya? Kita punya Tuhan, ngapain kita punya minta-minta? Kamu mau ciptaan Tuhan, jangan orang lainnya. Kenapa? Hah? Ini lo suka kata-kata saya? Lo suka? Kamu tahu ini? Hah?
Kamu tahu ini? Kamu ingetin lagi. Kalau misalkan ada orang yang masih siap, kamu ingat. Ih, ini sih ya. Tadi ada. Ini yang datang udah mulai yang aneh-aneh. Jadi tadi ada salah satu sosok yang jadi ini apa? Jadi tempat bahan ya munjung lah kalau bahasa kita mah gitu. Jadi tempat minta-minta nomor atau apa segala hal. Saya ingetin pada kalian ya guys ya, minta itu cuma ada yang diangkat, jangan kalian minta ke makhluk-makhluk yang seperti itu. Apa yang punya itu pesan dari saya. Oke, lanjut aja kita ke pesan selanjutnya. Yang mana? Coba apa? Jadi ini ya, itulah disayangkan. Mereka kesini itu ada sesuatu yang dia minta, kayak minta nomor apa. Mereka senang. Semakin banyak manusia yang meminta nomor kayak begitu, sering kepada Allah ya, mereka senengan. Gua menang, nah gitu. Mereka masih berbondong-bondong, itu akan sengaja maunya manusia apa asal tak tahu lah. Si ini minta kopi dah, dikasihlah sama manusia, dikasih nih iming-iming, dapat satu, tadi akan lebih lagi. Semakin manusia terjerumus akan hawa nafsunya, semakin senanglah mereka. Seperti itu. Guys, jadi kalian kalau misalkan mau minta-minta sama hal seperti itu, kalian pikir-pikir lagi lah. Kalian masih punya akal sehat, kalian masih punya iman, kalian masih punya Tuhan yang bisa kalian curhat, bisa kalian apapun itu. Ya mungkin banyak banget pelajaran yang kita ambil dari tempat ini. Jadi bermintalah kepada yang di atas, bukan minta pada makhluk ciptaannya ya bisa. Jadi gak ada untungnya kita minta ke makhluk ciptaan Tuhan, toh dia juga diciptain sama Tuhan. Jadi ya kita harus bisa memilah lah mana yang baik, mana yang buruk. Rezeki itu udah ada yang ngatur, rezeki itu udah ada jalannya masing-masing, tinggal kita cara ngejemputnya seperti apa. Kita lakuin aja dan kita harus selalu bersyukur ya. Oke, lanjut aja ke penulisan selanjutnya. Di sini jangan terlalu bahaya. Itu menarik banget soalnya aku pernah sama sedikit sih. Mau coba masuk? Enggak. Nanti aku ke distrik lagi. Oke mau itu. Oke mau. Hai, depan kemana? Ke depan mana? Depan nggak aku sih. Aduh. Kenapa? Ada apa? Kamu kenapa? Kenapa? Bisa bicara dengan saya. Terus kenapa? Saya bukan dokter. Saya bukan dokter kandungan.
ngejar nggak? Sorry, tadi kebentur. Oke guys, tadi saya ya Allah, paku coy, paku ini paku ya Allah, kesini. Guys, jadi ada salah satu sosok yang mau melahirkan, cuma saya bukan dokter jadi nggak bisa apa-apa. Oke, kita tadi lagi break sebentar, memang karena jam-jam segini kita di sini syuting jam 12 lebih ya guys ya. Jadi gini sebelum saking banyaknya yang korban itu ya, kondisinya gue itu perempuan hampir rata lagi hamil. Mungkin sosoknya itu namanya orang ya, mungkin ada yang hamil juga nikah minta pertanggungjawaban, ada yang menuntut ke orang yang udah melakukan sesuatu kepada si sosok ini gitu kan. Jadi hamil yang nggak baik yang nuntut, itu yang saya rasain itu, sampai ada yang disuruh digugurin, sampai yang minta pertanggungjawaban kayak gitu. Kasihan sih, banyak yang ke deteksi sama saya itu yaitu korban-korban perempuan yang cenderung banyak lagi ada misi. Ada yang usianya mau melahirkan sekitar 9 bulan, ada yang baru usia 4 bulan dapat musibah. Akhirnya di area ini dulu tuh jadi untuk kalau nanti udah di situ saking hiruk pikuknya banyak pasien, jadi banyak yang enggak tertangani, ada yang meninggal di tempat, ada sampai subhanallah orangnya sudah meninggal, bayinya ada yang keluar, bahkan sampai yang dia menjalib nih miris banget, rata-rata dalam keadaan mengandung kebanyakan. Kalau selalu aman. Jadi ya hampir rata banyak korbannya yang melahirkan, mau melahirkan, mereka yang tidak tertolong, tidak terselamatkan. Cukup luar biasa penelusuran di salah satu rumah sakit di daerah Cirebon. Banyak fenomena sesuatu yang di luar kemampuan kami. Begitu banyak sosok yang dalam kondisi tidak nyaman, ada yang linglung, ada yang merasa tujuannya beliau itu kayak mau ketemu keluarganya, ada yang mau ketemu sama suaminya, sama anaknya. Allah berkehendak lain, dalam perjalanan terjadi musibah tabrakan kereta yang cukup parah, dilarikan ke sini. Korbannya hampir rata-rata mayoritas itu anak kecil sama ibu-ibu, banyak korbannya. Dan entah kenapa banyak banget dalam kondisi yang lagi hamil si korbannya itu. Subhanallah, banyak yang tidak terselamatkan karena peralatannya kurang, tim medisnya juga yang terbatas. Akhirnya semuanya itu udah kehendak Tuhan. Ya seperti itu. Mudah-mudahan siapapun si Fulan yang di masa lalunya yang tidak tertolong, semoga Allah membukakan pintu selebar-lebarnya, memaafkan dan menerima semuanya.
Jadi saya tidak mengada-ngada ini. Allahu Akbar. Sarul, aman nggak? Sebenarnya ini asli demi Tuhan. Allahu Akbar, ya Allah, Alhamdulillah. Mohon maaf guys, tadi saya mistake ya. Selamat malam. Gak usah selamat malam. Assalamualaikum. Gak usah. Sama siapa? Sama siapa? Ngapain? Jadi kamu yang bikin saya muntah-muntah. Jadi kamu yang bikin saya muntah-muntah. Ngapain kamu? Kenapa? Kamu siapa? Saya tidak takut dengan kamu. Saya cuma takut sama yang di atas. Kamu siapa? Saya bicara. Ya? Ya, tadi saya sedikit mual ya guys ya. Tadi saya benar-benar kayak perut dosa diremas gitu loh guys. Kayak leher saya kayak diceking gitu. Ngap banget sumpah, sampai sekarang aja saya masih lemas gitu. Tadi rekan saya lagi menjelaskan ada salah satu sosok yang masuk gitu, yang ngelahirin. Saya juga kurang tahu itu siapa, dan tadi ada sosok yang masuk ya, mungkin so jago lah gitu aja. Apa ya, kalau dibilang suka makan janin, saya suka makan janin seperti itu gitu kan. Mau ucap salah apapun juga nggak bakalan nerima, sering itu bakalan nerima. Makanannya emang janin kayak gitu makanannya. Ya, yes, untuk pesan buat ibu-ibu semuanya ataupun orang yang sedang hamil gitu, tolong banget ya untuk dijagalah janinnya, jaga ya, intinya jangan keluar malam-malam atau Maaf, dijaga ini kita coba lurusin ya. Kalau untuk yang muslim lebih ke baik bersolawat, lebih baik bersolawat. Kita bolehlah, kita pun juga nggak bisa melanggar norma dan adat yang udah diterapkan sama leluhur kita ya, kayak mungkin naruh apa bangle atau apa gitu kan. Memang tuh ada fungsinya juga secara medisnya. Bangle itu memang ada aroma sesuatu yang enak di hidung gitu kan ya, itu mungkin untuk di makhluk yang lain itu sesuatu yang nggak nyaman, bawang putih apa gitu kan, karena energi negatif itu kalau sesuatu ada benda yang kayak berbau tembaga besi itu emang ada penolakan lah gitu. Mereka nggak senang gitu kan. Justru yang bikin mereka senang itu dari perilaku kita yang ceroboh, mohon maaf ya, kayak mungkin cara pembersihan ada sensitif perempuannya nggak baik, terus yang kedua juga cara pembawaannya yang kurang baik juga gitu. Walaupun bagaimanapun yang namanya sebenarnya
ini mereka ini nggak senang, yang ini masih mau terima apa boleh. Yes, syuting kali ini kita benar-benar kalau kata sudah benar-benar bubuk pisan lah. Oh, baik anu nantang ya. Jadi lu saja bakal bawa sudah ya. Bela pasti dari sunsetnya yang paham. Kita di sini Walaupun kita di daerah tahu daerah Cirebon ya. ya, Ternyata emang nggak semuanya warga Cirebon. enggak semuanya bahasa Jawa. Ada yang Sunda juga, yang orang mana juga gitu. Ya Allah Akbar tuh. Oke guys, saya ingatin lagi pada kalian ya, kita datang ke suatu tempat itu buat mencari informasi, bukan informasi hal negatif ataupun seperti apa. Kita pengen tahu gitu ya, sejarah ataupun kenapa bisa seperti ini seperti itu. Kita bukan buat menantang, kita buat silaturahmi. Betul itu. Betul. Ada kalanya tata krama tidak dijaga, sopan santun tidak ada. Terkadang simbol suka kasihan cuk. Mereka aduh sampai simbol sakit. Kocok nih sebelah dusan. Ngomongnya, perilakunya jauh dari tataran agama. Sembah suka sedih ngelihatnya. Ya mohon maaf bila dari bangsa kami, dari bangsa kami semuanya sudah ada takarannya. Tuhan menciptakan sejuk ada. Tuhan menciptakan kami juga ada. Terkadang dari bangsa kaminya seperti itu. Terkadang dari bangsa manusianya yang seperti itu. Dan mohon maaf ya bila mengganggu istirahat kami. Kami cuman pengen silaturahmi. Simbah seneng. Ya, Cucu-cucu pada kesini. alhamdulillah kalian senang. Ada Simbah nerimo. Oke, matur nuwun. Simbah seneng. Jaga perilaku. Tatanannya dibaikin lagi. Ya, Semua udah ada jalannya. Apapun itu, semua ada jalannya, ada hikmahnya. Jangan sampai kita terlena. jangan kita terpaku sama dunia gitu ya. Betul. Kita Simbah sedih. ya mungkin ada pesan-pesan buat Sudah yang Mbak bilang tadi, dijaga sopan santunnya, tata kromonya, berlaku yang baik. Semua umat manusia berlaku yang baik. Bangsa yang lain pun juga akan berlaku yang baik. Sampun, siapa Pak? oke guys. Ya Allah Akbar ya Allah. Seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kita harus menjaga lagi lah kata sama kita, menjaga lagi ucapan kita. Jadi sebelum kita ucapin, sebaiknya kita pikir dulu apakah kata-kata itu baik atau enggak ya, apalagi di tempat yang baru gitu loh, apalagi tempat-tempat yang seperti ini gitu ya. Jangan dikotori lah seperti minum-minuman seperti ini itu gitu loh. Kita harus ya saling menghargai gitu loh. Kita hidup tuh bukan cuma sekedar bangsa manusia, di sini tuh banyak, kita saling berdampingan gitu sama lain. Mereka bisa melihat kita tapi kita belum tentu bisa melihat mereka gitu loh. Jadi ya kemanapun kita harus mengucap salam, kemanapun kita harus perbanyak sholawat, entah itu di perjalanan ataupun di mana, kita harus selalu ingat kepada yang ngintain kita. Buat yang muslim, kita harus saling banyak berdoa. Yang non muslim juga sama seperti itu. Mungkin tata cara kita yang beda aja antara umat muslim sama non muslim. Kita saling ingatlah sama yang itu. Apa?
jadi sosok seperti ini tuh susah banget buat diajak bicara. Saya juga tidak bisa tahu gitu sosok ini sosok apa, karena emang saya juga masih ilmu, bukan ilmu sih, jadi pengetahuan saya mungkin bisa di bawah kalian juga. Mungkin yang tahu, yang bisa gitu, kalian bisa komen aja. Guys, ya sebenarnya itu, guys, kita lanjut aja lah. Kita sampai jumpa di penelusuran lagi. Kita mungkin sebentar lagi kita bakal ke dalam ya. See you. Oke guys, penelusuran di tempat ini mungkin kita cukupkan sekian dulu ya guys ya. Mungkin emang karena emang ini udah jam-jamnya makhluk-makhluk yang gak baik gitu loh ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kata saya bilang tadi, yang kata orang Sunda mah menurutnya kita tuh benar-benar bubuk pisan gitu teh. Ya, Serpisan sesubuk deh, aduh, kawin kumaha aya. jadi banyak banget sih pelajaran yang kita ambil ya dari penelusuran kali ini. Ya seperti yang saya sering tadi bilang, kita harus saling dijaga gitulah, kerama kita dijaga lagi, tutur kata bahasa kitanya harus disusun lagi yang benar, yang baik gitu. Kita di sini tuh bukan sekedar bangsa manusia ya. Betul. Kita tuh ya termasuk di rumah juga kalian itu berdampingan gitu, berdampingan dengan hal yang seperti itu. Mungkin kalian juga nggak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Jadi ya harus menjaga lah gitulah, saling menghargai gitu. Apalagi kita kan di agama kita, di agama muslim kita kan udah dijelasin dalam Al-Quran gitu, dari hal gaib seperti ini tuh. Jadi kita di sini bukan menantang, kita di sini bukan so tahu tentang hal seperti itu, tapi tolonglah kepada kalian, tata krama dijaga, tutur kata bahasa dijaga. Apalagi di tempat baru harus mengucap salam ya sebelum masuk itu. Usahain mengucap salam ya, entah itu di secara lisan ataupun dalam hati. Yang penting kita harus selalu ingat sama yang di atas, karena Sama ini, kalau tepat sesuatu yang dianggap sakral atau mistis, jangan tambah-tambahin. Kalau ini udah berbekal ya, mereka ada yang minta toge, ada yang minta apa, itu ya Allah sangat disayangkan. Udah tepatnya seperti ini, ditambah juga dari bangsa manusia yang seperti itu, ya udah mereka masih terpanggil kan seperti itu gitu. Ya semakin mereka berbuat seperti itu, semakin sosok itu semakin bangga gitu. Semakin bangga, semakin baik lagi teman yang dibawa gitu, bahwa ada loh bangsa manusia yang minta seperti ini, mereka malah senang gitu. Saya pesan, kalau ya bukan kalau bisa, jangan sampai apapun itu tempat, mau di mobil dingin, mau di rumah kosong, jangan minta yang aneh-aneh. Soalnya resikonya tanggung sendiri, ya, itu asli tanggung sendiri. Kita cuma ngasih kopi, mereka ngasihnya nggak seberapa, resiko yang kita ambil lebih dari itu. Kalau ini ke rekam ya, banyak banget pakuk warawi seperti itu gitu kan. Tapi kembali lagi itu subhanallah, itu hal yang positif bagi aku juga. Kita tidak berarti yang menantang, kita sekedar silaturahmi meluruskan bahwa tepat awal yang baik akan jadi lebih baik gitu. Kembali lagi, persepsi manusia seperti apa, pola pandang seperti apa, intinya jangan satu tempat yang udah aneh dianeh-anehin gitu. Ya seperti itu, biarlah mereka apa adanya, jangan dibikin yang terlalu yang ekstrim, kasian juga sih itu ya aja. itu sih guys. Di sini tuh banyak banget sih yang ya, yang seperti itu. Dari ya alhamdulillah kita dari awal kesini disambut dengan baik, disambut, dipersilahkan buat masuk, buat explore, buat mencari informasi-informasi yang simpang siur seperti tadi ya. Kita cuman mau meluruskan saja di sini, bukan sok tahu atau sok
jago atau seperti apa gitu ya. Ya mungkin penelusuran kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jika kalian ada tempat rekomendasi, boleh kalian di komen aja ya guys ya. Insya Allah kita akan datangi Pasti. tempat tersebut. See you the next video. Saya Syahrul. Saya Marcos Barata. See you. Assalamualaikum. Bye.